Kembali kepada pengajian kita Fathur Rabbani wal Faidhur Rahmani li Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu taala wa adama nafa bi barakati ulumihi fid darain. Ihdhar min bahri dunya faqad ghariqa fihi khalqun katsirun ma yanju minhu illa ahadul khalqi huwa bahrun 'amikun yaghriqul kullu ghayra anna Allah 'azza wa jalla yunajji minhu man yasha'u min 'ibadihi kama yunajjil mu'minina yawmal qiyamah minan nari li'anna al-kulla ya'buruna 'alayha wa yunajjillahu man yasha'u min 'ibadihi qala Allah 'azza wa jalla wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Ini nasihat dari Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu taala. Ihdhar min bahri dunya. Faqad ghariqa fihi khalqun katsirun. Hati-hati dari yang namanya lautan dunia. Kenapa dunia itu diibaratkan lautan yang luas, yang dalam, samudra? Karena kalau masih di pantai-pantai, di pinggir-pinggiran, yang biasa digunakan untuk rekreasi, resikonya nggak begitu berat, nggak begitu tinggi, cetek ongkoh kan begitu. Tapi kalau udah di tengah, namanya udah di tengah samudra, jangankan yang kagak bisa berenang, yang jago berenang juga kelelep, itu laut. Jangankan yang nggak bisa berenang, yang bisa berenang juga ditelan oleh ikan paus. Benar nggak? Nah, maka dunia ini diperumpamakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani itu seperti lautan. Hati-hati, yang namanya lautan itu kalau udah main di samudra jarang orang yang balik. Jangankan perorangan, segede-gedenya kapal kalau udah masuk samudra itu jarang yang balik. Nah, begitu juga dalam kehidupan dunia. Hati-hati makanya. Hati-hati dari apanya? Dari tipu daya. Mulai dari jabatan, hartanya, wanitanya, semuanya yang namanya dunia. Hati-hati. Apalagi kita ini hidup di akhir zaman, di mana dunia ini bersoleknya itu sudah seperti perawan usia 21 tahun, 22 tahun. Jangankan yang muda, yang aki-aki aja ngampleh, dikejar. Bener nggak? Maknanya jangankan kita yang minim-minim ilmu, yang imannya juga turunnya banyak, naiknya dikit. Lah yang kelas-kelas kiai aja juga terfitnahnya udah kena kalau sama dunia. Gitu. Maka pelanggaran-pelanggaran fatal yang banyak terjadi itu hampir banyaknya dilakukan oleh elit-elit, oleh ulama-ulama. Gitu. Mereka saja kena, apalagi kita. Pengertiannya begitu, Pak. Mereka saja yang punya ilmu kasarnya, yang pengetahuannya lebih luas, kena kejirat, apalagi kita. Gitu. Ya hati, ya Allah. Nagih, kalau dunia itu nagih. Nagih. Maka yang tetap berjalan pada jalan Allah, wa anna hadza sirati mustaqima, yang Allah firmankan di dalam Al-Quran bahwa inilah jalan aku yang lurus. Dan ini ditafsirkan oleh Sayyidina Muhammad SAW. Saat itu Rasulullah berikan garis. Kalau kalian bisa mengikuti garis yang lurus yang aku coret ini, maka kalian akan selamat.
Tapi kata Rasulullah, ingat, itu setiap jalan kanan kirinya itu ada gapura, ada gerbang besar, yang setiap depan gerbang itu ada setan yang selalu membisikkan, bahkan mengajak kalian untuk belok. Kerja lagi jujur-jujur, gue mau pengen jujur biar makan halal, anak halal, bini halal. Lagi pengen lurus-lurus. Temen datang, ada obyekan nih. Lah, enak ini. Gimana? Lu bohong, harus bohong. Kalau kagak bohong payah. Bohong apaan? Tanda tangan nih. Bikin ACC. Terus, ya kita aja yang tahu. Mulai kan? Karena angkanya bukan 1000, 2000, tapi angkanya 100, 200, udah ada ACC. Apalagi memang kepikiran pengen ganti mobil. Benar nggak? Apalagi pikiran rumah ini belum punya, belum lunas. Benar kagak? ACC akhirnya. Itulah jalan bengkok yang kata Rasulullah. Jalan lurus ini bukan lurus saja, tapi kanan kirinya ada seluruh gerbang, dan setiap di depan gerbang itu syaitanun yad'u lahu, setan yang terus manggil. Kalau kita kurang bisa nunduk, fokus kepada jalan yang lurus tersebut, pastinya dengan bimbingan Allah, maka nggak akan pernah selamat. Itulah yang kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ihdar min bahri dunya faqad ghariqa fihi khalqun katsiran. Maka banyak nggak sekarang orang yang terjerat? Iya. Duit, jabatan sama duit, waduh udah bukan main zaman sekarang Pak, iming-imingnya bener nggak? Ya sekarang kita kerja 10 tahun, anggaplah dapat duit 150 juta, 10 tahun. Ini tibang seminggu dapat 700 juta. Pilih mana? Tapi haram nih Pak, yang seminggu. Udah bodo amat, gue mah takut sama Allah, tuh rahasianya Pak. Takut sama Allah. Udah, Mang Wandi. Udah kerja istiqomah. Kan gitu, nganterin air galon ini kan. Mudah-mudahan Allah berkahkan, amin. Suatu ketika datang Mang Ali. Ada ini tender nih, mau gak? Kalau lo kerja galon, ya nggak sekedar cukup, tapi nggak bakal kaya. Kata Mang Ali nih sama Mang Wandi. Lah kayak Mang Wandi kan ya manusiawi, nggak Mang Wandi nggak saya. Tawaran itu bukan main. Lo mau nggak kerja sama gua? Kerjanya tibang 3 hari. Cuman 1 harinya itu 1,5 juta. Mau nggak? Berarti kan kalau 3 hari berapa? Setengah, bonusnya gope 5.000 dapat. Seming 3 hari. Mau nggak? Kalau kata mau di mau, ayo kalau begitu. Masuklah ke restoran ayam. Ayam. Ternyata ayam tersebut, Mang Wandi itu tugasnya bukan lagi ngambil galon air, tapi ngambil ayam-ayam bangke. Ayam bangke haram apa halal? Haram kan? Bukan dipotong, maksudnya bangke. Nah, Mang Wandi mulai diuji. Mau tetap kondisinya seperti ini, tapi istiqomah di jalan Allah. Uang yang masuk sekedar pas-pasan, sekedar cukup. Atau ini mau lebih 3 hari. Ya kalau 3 hari Mang Wandi di sini 10 bulan, hitung aja udah tuh. 3 kali 10, berapa udah? 30 kali 5. Lah nikah lagi Mang Wandi pasti. Duit banyak. Bener nggak Mang Wandi? Kan gitu. Lah Mang Wandi mikir, enggak, biarin tetap istiqomah, capek begini, tapi duitnya halal, anak istri pun keempanan yang halal, dan saya pun akan aman insya Allah di hadapan Allah. Nah, maka dia bisa jalan yang lurus.
Jadi iming-iming, ajakan-ajakan setan ini bukan gak punya iming-iming, Pak. Nah makanya kalau kita terjerat pada iming-iming itu, memang iming-imingnya itu gede. Bahkan sampai ada yang harus kita menjual akidah dan keyakinan kita. Makanya kenapa kemarin ada satu menteri dibilang zakat itu udah nggak wajib, udah bayar aja pajak. Yang wajib itu pajak, zakat kagak wajib, kan begitu. Tapi udah klarifikasi sih. Kenapa bisa ngomong kayak begitu? Ini tawarannya gede, Pak. Iming-imingnya gede. Nah makanya wa anna hadza sirati mustaqima. Ini jalan yang lurus. Ikutin. Emang pahit, emang gak menjanjikan. Bahkan konsekuensinya itu pahit, kagak enak. Lah bagaimana kerja dari jam 7 pulang jam 5 timbang dapat 15.000, 30.000 tapi halal. Dibanding dia kerja 2 jam tapi dapatnya ratusan juta. Pilih mana Bang Mada? Kalau kayak Mang Udin pasti milih 150 juta. Makanya ngaji jarang juga gara-gara kerja. Makanya kalau ada yang minta ngesut, Mang, selain di pengajian kita, kalau ini kan bisnis tenaga, nggak apa-apa, bukan jual agama. Kalau ada yang mau minta jasa saya, ngesut, per 30 menit 150. 30 menit saya ngesut 150, kalau sejam, ya berarti hitung aja. 300. Bilangin yang mau ngundang ini jangan sekedar ngundang aja. Enggak. Beda kalau ngundang saya mau bayar kayak kagak, bodo amat. Kalau ngundang Kang Udin buat ngesut 30 menit 150.000. Kalau 1 jam berarti berapa? Ya, tambahin 200. Gope. Biar maksudnya Kang Udin istiqomah. Ini kan kerja, kadang-kadang kerja berangkat jam 4 pulang jam 10. Jadi kagak ngaji-ngaji. Jadi ujiannya tuh, ayo coba dah Pak. Kita lagi butuh, kita lagi lapar, lagi susah, bini lagi rewel, anak-anak lagi sekolah, butuh biaya. Kerja gaji kita nggak mencukupi. Ada tawaran gede, tapi harus korupsi. Tapi harus nipu anak-anak SD. Tapi harus nipu rakyat orang miskin. Tapi harus nipu rakyat. Udah lu jangan kerja jadi security dah, jangan. Mendingan lu kerja di MBG misalkan. Misalkan. Kalau di MBG mah insya Allah dah 3 bulan lu bisa kredit mobil. Gila. Ya udah dah. Tapi banyak curangnya misalkan. Jangan. Udah biarin dah. Mendingan jadi security halal. Nah apa yang mendorong kita ini bisa terus istiqomah dalam jalan yang lurus? Takut kita kepada Allah. Itu doang. Makanya kemarin puasa nih Pak sebulan. Itu tujuannya Allah tuh la'allakum. Biar kita takut sama Allah dimanapun, kapanpun. Tawaran manis apapun yang sampai kepada kita itu nggak akan menjual takut kita kepada Allah. Udah gue nggak mau, biarin gue susah. Enggak, gue nggak mau, biarin gue susah. Lah anak bini lu begini-begini, biarin. Yang penting ada. Penting mereka masih bisa sekolah. Ya lu kan rumah lu hancur banget, biarin hancur. Ntar juga gue di surga bahagia. Yang bisa mendorong dan menguatkan ini adalah keimanan, ketakwaan. Itu adalah hasil dari puasa yang Allah wajibkan kemarin. La'allakum tattaqun. Ya, kita puasa kemarin sebulan, rasa takut kita nambah nggak sama Allah? Yalah. Saya alahnya buat diri saya kagak ada nambahnya takutnya kita kan. Lalu untuk biar kalian bertakwa. Apa maksudnya bertakwa? Biar kita takut sama Allah. Kalau kita takut sama Allah, kondisi bagaimanapun tetap saya takut sama Allah. Ini duit, lu kagak susah-susah tibang tanda tangan, kagak ada yang tahu. Dan secara aturan ini halal-halal aja. Karena ini bukan korupsi. Ini uang rakyat yang lu sisipin dikit-dikit. Bukan korupsi. Korupsi juga kalau sesuai prosedur halal-halal aja.
Lah kan orang kalau kebangetan pinter begitu, menghalalkan sesuatu, ya menghalalkan sesuatu yang haram, bagaimana agar itu bisa dia milik? Dia keluarin dalil. Apa aja korupsi, kalau sesuai prosedur, itu hal boleh-boleh aja katanya. PA. Siapa itu yang ngomong begitu? Makanya punya TikTok, jangan ngeliatin orang narih melulu. Hati-hati. Ma yanju minhu illa ahadul khalqi. Nggak akan ada yang selamat dari lautan dunia ini kecuali hanya orang-orang pilihan. Mudah-mudahan kita yang dipilih. Ayo dah, Pak. Jarang Pak yang selamat. Makanya saya itu respect sekali kalau sama ustadz-ustadz kampung. Sama ustadz-ustadz kampung, respect gitu. Nggak banyak cara, ikhlas, ngajarnya benar. Masya Allah. Nggak ada yang selamat kecuali orang-orang pilihan. Huwa bahrun amikun yaghriqul kulla ghaira anna Allah azza wa jalla yunajji minhu man yasha'u min ibadi. Lautan, dunia ini ada lautan yang begitu amat dalam, samudra yang begitu amat dalam. Nggak ada yang selamat, semuanya bisa ditenggelamkan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala punya kekuatan, kekuasaan akan menyelamatkan siapa yang Allah ingin selamatkan. Oh, mudah-mudahan kita semuanya amin. Makanya bapak-bapak, abang-abang saya, pribadi Turmuzi Abdul Jalil, sabar udah sama kondisi kita seperti ini. Kurang, bahasa kurang mau pasti. Banyak kurangnya. Kenapa banyak kurangnya? Karena kita punya keinginan gede. Makanya seluruh kurang. Padahal kita ini udah punya duit lah buat makan sehari. Apa yang bikin kita kurang? Kalau ditanya nggak punya duit, kalau ditanya kurang. Lah iya karena nafsu kita kegedean. Nafsu kita kegedean. Abang-abang, saat sebuah kondisi walaupun itu amat menyakitkan kita, memusingkan kita, menyiksa kita, membuat kita menderita, tapi saat kondisi seperti itu kita masih tetap bisa menjadi hamba Allah yang ridho, yang sabar, yang bersyukur, melaksanakan kewajiban, menjauhkan larangan, terus bisa munajat kepada Allah, zikir kepada Allah. Jangan minta perubahan apapun untuk urusan dunia, tapi mintalah Allah istiqomahkan. Karena itulah kondisi yang akan nyelamatin kita sampai akhirat. Ini kondisi kayak begini. Satu juga nggak ada yang orang kaya banget ini di sini. Kelihatan mukanya. Nggak, maksudnya kaya banget itu yang punya triliunan. Emang ada? Enggak, bukannya saya yang ngecilin, bukan. Itulah Pak, memang kan yang sering saya sampaikan, pengikut Sayyidina Muhammad sampai ini diungkapkan dalam Al-Quran, pengikutnya paling semuanya orang-orang susah katanya. Lah bener Pak, siapa yang kaya? Dari rentetan sahabat-sahabat Nabi yang kaya, berapa sih yang kaya? Yang benar-benar jadi konglomerat? Sayyidina Abdurrahman ibn Auf, Sayyidina Utsman, beberapa lagi. Yang lainnya biasa aja kayak kita. Emang dari zaman dulu seluruh pengikut nabi-nabi dan rasul-rasul adalah mereka orang-orang yang Allah tidak berikan keistimewaan dari segi dunia, tapi Allah berikan semuanya kelak nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita. Ya kalau yang punya duit dari jamaah malam Kamis subuh salam ini timbang 10 sampai 15 miliar mah masih saya anggap susah. Ya paling kan antum punya duit 10 palingan. Udah jangan pakai diomongin apa sedih. Artinya kita itu bukan orang-orang yang ditentukan seperti Fir'aun, seperti Qarun, bukan.
Emang punya kelapa sawit? Ada kelapa, no kelapa puan atu-atunya di belakang rumah. Tapi Allah selamatin. Allah yang nyelamatin, Pak. Sebagaimana kelak nanti di akhirat, saat dia lagi nyebrang jembatan Shiratal Mustaqim, itu juga Allah selamatkan orang-orang yang Allah pilih. Tuh. Nah, sekarang mah waktunya sudah tepat sekali untuk menambah keyakinan kita agar kita ini semakin takut sama Allah. Itu buang udah. Lah caranya bagaimana? Ya udah, ibadah. Caranya bagaimana? Lakukan ketaatan. Lah saya sholat tiap hari tapi takut sama Allah kagak. Berarti sholatnya belum beres. Puasanya belum beres, baca Qurannya belum beres. Makanya kan sering ada yang nanya, Ustaz, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Katanya zikir sama Allah nenangin hati, kok hati saya makin gelisah. Kagak kali jadi takut sama Allah. Iya, bukan zikirnya yang salah, zikir kitanya yang kagak beres. Lah orang zikirnya tibang mulut. La ilaha illallah, la ilaha illallah, bebawakan aja. Bener nggak? Apalagi tahlil turun tanah. La ilaha illallah, besek apa ini besek aja. Mulut la ilaha illallah, pikiran besek, bukan dia pikirin tidak ada Tuhan kecuali Allah. Mana nambah iman begitu? Allahu Akbar, Allah. Kama yunajjil mu'minina yawmal qiyamati minan nari li'anna al-kulla ya'buruna 'alaiha wa yunajjillahu man yasha'u min 'ibadihi. Qala Allahu 'azza wa jalla, wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Sebagaimana Allah selamatkan nanti saat kita jembat. Seluruhnya akan jembat, tapi yang jembat hanya orang mukmin dan munafik. Juga orang kafir, 3. Kalau orang-orang musyrik udah enggak. Orang-orang yang musyrik, yang nyembahnya selain Allah, nyembah patung, nyembah lembu, nyembah apa dah, udah itu mau udah masuk neraka duluan ya. Semuanya akan jembat nanti. Maka Fadilatul Syekh Imam Muhammad Hasan Wilduddadu, al-alim al-arif al-alim billah, apa beliau? Bagaimana jembatnya kita nanti di akhirat, itu akan ditentukan bagaimana kita jembatnya dalam kehidupan dunia. Kalau kita di dunianya terus istiqomah, tergelincir sedikit balik istighfar dan taubat, tergelincir sedikit balik istighfar dan taubat, terpeleset sedikit balik dan taubat, maka sekuat mungkin dia istiqomahkan jalan pada sebuah kebenaran, jalan Allah dan Rasulnya, maka di sana pun jalannya akan selamat seperti ini. Tapi kalau yang di dunianya bengkok-bengkok, jalan siapa tahu yang dia jalanin, cara siapa tahu yang dia ikutin, arah siapa yang dia telusuri, nggak jelas, nah jelas di sana juga nggak bakal nyampe di jembat nanti. Maka tentukan dari sekarang bahwa Tuhan kita Allah, Nabi kita Nabi Muhammad, jalan kita adalah Al-Quran. Kalau jalan ini yang kita jalani, kita istiqomahkan, apapun konsekuensinya, maka di akhirat nanti jalan kita pada saat jembat itu pun sampai dan Allah akan selamatkan. Maka sekuat apa istiqomah kita dalam kehidupan dunia dengan agama Allah, maka di sana juga Allah akan istiqomahkan kita di dalam pada saat menyeberangi jembatan tersebut. Karena kan kalau cerita jembatan itu serem, Pak. Itu pernah kita sampaikan satu riwayat yang sahih dari Nabi kita, cuman ada 4 orang. Ada yang selamat, full selamat. Ada yang tetap kena, tapi dia selamat. Ada yang jalannya pakai perut, tapi selamat. Tapi hancur udah badannya, tapi selamat. Ada yang baru nindak udah nyebur. Cuman 4.
Kata Rasulullah, fanajin musallamun, yang pertama itu. Yang pertama itu selamat ya. Enggak dicolek sama sekali. Mudah-mudahan kita. Artinya dalam kehidupan dunia, kalaulah dia terpeleset, dia ingat langsung istighfar dan dia kembali kepada Allah. Yang namanya juga manusia. Baru aja lurus, mantep banget ini ngaji, mantep, jamaah mantep, tahu-tahu kegoda. Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Tandain Kang, sut mukanya Kang. Nanti laporin maksudnya sama bininya. Di sini mau ngaji transparan Pak, bini bisa ngambek. Ayo Poai bilangin Poai nonton Po, nih Po. Pongoni barangnya kalau ngomong. Iya. Iya. Jiper. Ya, mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.